Moderasi beragama. Penjelasan utuh. 1. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang tidak ekstrim, baik dalam bentuk konservatisme, radikalisme, maupun liberalisme. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap nilai-nilai agama dengan penghormatan terhadap keberagaman, toleransi, dan kedamaian dalam masyarakat majemuk. 2. Latar belakang moderasi beragama. Moderasi beragama muncul dari realitas sosial yang kompleks. Keragaman masyarakat Indonesia, dengan ribuan suku, bahasa, dan agama, membutuhkan harmoni antar kelompok agar persatuan nasional terjaga. Radikalisme dan ekstremisme. Meningkatnya ideologi ekstrim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, telah memicu konflik sosial dan kekerasan. Tantangan globalisasi. Interaksi antar budaya sering memunculkan friksi, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga diperlukan sikap saling menghargai. Misinformasi dan politisasi agama. Penyalahgunaan agama untuk tujuan politik atau penyebaran hoaks kerap memperuncing perpecahan. 3. Proses dan strategi mengatasi ketidakseimbangan. Untuk mewujudkan moderasi beragama, diperlukan langkah-langkah berikut. Pendidikan toleransi. Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal. Dialog antaragama. Meningkatkan komunikasi lintas agama untuk memahami perbedaan dan mencari kesamaan nilai-nilai universal. Penguatan peran institusi keagamaan. Menggerakkan pemimpin agama untuk menyebarkan pesan perdamaian dan anti kekerasan. Pemanfaatan media sosial. Kampanye narasi damai untuk melawan ekstremisme digital yang menyebar cepat melalui media daring. Penegakan hukum. Memberantas ujaran kebencian dan aksi radikal dengan pendekatan hukum yang adil dan tegas. 4. Tujuan moderasi beragama. Tujuan utama moderasi beragama adalah menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai dengan menjaga kesatuan nasional, mengurangi potensi konflik berbasis agama dan etnis, mengokohkan nilai kemanusiaan, menempatkan nilai kemanusiaan di atas fanatisme sempit, mendorong kerjasama multikultural, membentuk ruang sosial di mana perbedaan dilihat sebagai kekayaan, bukan ancaman. 5. Hambatan dalam implementasi moderasi beragama. Beberapa tantangan yang perlu diatasi adalah fanatisme dan intoleransi. Sebagian masyarakat sulit menerima pandangan yang berbeda dari keyakinannya. Polarisasi politik dan agama. Pemanfaatan agama untuk kepentingan politik seringkali memperkeruh situasi. Minimnya pemahaman keberagaman. Kurangnya pendidikan tentang toleransi dan moderasi membuat masyarakat sulit memahami pentingnya kerukunan. Pengaruh media sosial, hoaks dan narasi ekstrim seringkali lebih menarik perhatian dibandingkan pesan damai. 6. Upaya menerapkan moderasi beragama yang siap dan efektif. Agar moderasi beragama dapat diterapkan secara matang, kolaborasi antar pihak, pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media perlu bekerja sama dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi. Pemberdayaan masyarakat. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi agen perdamaian melalui pelatihan, kampanye, dan program pemberdayaan. Penguatan regulasi. Menegakkan hukum yang melindungi kebebasan beragama dan menindak pelaku intoleransi. Evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi terhadap program moderasi beragama untuk memastikan dampaknya efektif. Kesimpulan, moderasi beragama adalah kebutuhan mendesak dalam menjaga kerukunan masyarakat majemuk. Dengan memahami latar belakang, strategi implementasi, tujuan, serta hambatan yang ada, moderasi beragama dapat diterapkan secara efektif sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan harmonis.